ya. Nah, kalau kita lihat situasi sekarang ini di era reformasi ini mirip-mirip dengan situasi antara tahun 1945 sampai tahun 1959. Yang terjadi pada waktu itu kan multi partai, Pak. Yang terjadi waktu itu di samping itu adalah oligarki partai, Pak, akhirnya. Itu bisa dipartai. Nah, oligarki partai, di mana kalau kita lihat pada saat itu kabinet silih berganti jatuh 7-8 kali ganti kabinet waktu itu. Jadi program pembangunan itu jelas tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, akhirnya sampai kepada istiwa dikritik presiden kan. Akhirnya kita merasa bahwa demokrasi liberal itu ternyata kurang cocok dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, kemudian akhirnya Bung Karno itu merubah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan demokrasi terpimpin sampai istiwa G30S. Nah, habis itu kita lihat Orde Baru. Kalau awal-awal Orde Baru berkuasa, itu kita lihat apa sih sebenarnya yang mereka lakukan. Itu saya tidak sepenuhnya mengatakan bahwa Orde Baru itu baik, Pak. Tidak, banyak hal-hal yang bagus dan terorganisir yang baik yang perlu ditiru sebenarnya di era Orde Baru. Jadi kalau kita lihat ada dua hal yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu. Pertama itu adalah menciptakan tertib ekonomi. Ya, itu sisa-sisa warisan era Orde Lama itu kita kan punya hutang cukup banyak ya, dan ekonomi juga pembangunan kan tidak terlalu jelas hasil-hasilnya. Yang kedua menciptakan tertib politik. Nah, pertama kali ketika menciptakan tertib politik itu, yang pertama kali diperhatikan itu Pak Putih, itu adalah masalah ideologi kebangsaan kita atau ideologi pembangunan. Nah, disitulah kita kan ideologi pembangunannya adalah Pancasila. Kemudian pada waktu itu, ya memang ada yang masih pro kontra sampai sekarang pembahasannya itu adalah dui fungsi ABRI. Nah, tujuannya apa? Ya kalau kita lihat sebenarnya tertib politik ini untuk menciptakan stabilitas. Nah, jadi dalam tertib politik ini ada beberapa hal yang dilakukan untuk katakanlah untuk mencegah terjadinya oligarki partai. Yaitu ya pertama-tama itu yang dilakukan itu adalah yang paling jelas ya kita lihat ya, itu adalah membuat jumlah partai-partai itu tidak sebanyak seperti di era tahun 1959. Kemudian dari sisi birokrasi dibuat birokrasi yang sangat terpadu ya, jadi antara pusat sampai daerah. Nah, kemudian yang ketiga di samping itu adanya kesatuan pertahanan dan keamanan dari pusat sampai daerah gitu ya. Memang cenderung ya militer lebih punya peranan penting, dan yang terakhir adalah jumlah partai-partai itu diperkecil, Pak. Jadi kita lihat kan dari sekian puluh partai itu tinggal pada waktu itu ya sekitar 3 partai yang ada. Jadi itu dilakukan sebagai syarat bagi suatu negara untuk bisa membangun, dia harus ada tertib politik dan tertib ekonominya gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, ya itu semua apa yang dilakukan pada waktu itu sepertinya kita ini sekarang kembali kepada era demokrasi liberal, di mana partai-partai bisa berdiri setiap saat, dan kemudian partai-partai yang berdiri ini nggak ada batasnya, Pak. Jadi kita mau berapa puluh partai juga dibiarkan berdiri begitu saja. Jadi kita kembali kepada oligarki partai, ditambah lagi dengan yang Pak Putih katakan tadi, oligarki kartel. Jadi sekarang udah 2, Pak. Jadi oligarkinya bukan hanya oligarki partai sekarang, ada oligarki kartelnya juga gitu. Nah, bayangkan kalau oligarki partai dan oligarki kartel ini itu bersatu untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan rakyat. Ya, kita lihat seperti sekarang ini ya, tidak ada kemajuan yang cukup berarti gitu ya. Kemudian politik kepartaian juga kan disederhanakan di era awal-awal Orde Baru itu. Nah, jadi agak sulit kita mengatakan bahwa yang sekarang ini dengan membuat lembaga-lembaga seperti Galar
kita ini hanya usaha kecil sebenarnya Pak untuk mengatasi sistem kita ini yang sudah carut marut dan hancur di era reformasi ini. Kalau saya bilang sih bukan mengarah kepada kebaikan, artinya sekarang ini yang saling berkuasa menentukan jalannya arah pembangunan dan arah ekonomi ini ya partai-partai politik dan para oligarki kartel yang ada di belakangnya gitu. Jadi emang ya agak sulit Pak kalau sekarang ini. Makanya saya juga sebetulnya ya sedang mempelajari, ya kebetulan saya kan mempelajari sistem ekonomi dari mulai dari era lama sampai sekarang ini. Apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu agak sulit untuk berjalan secara efektif Pak Putih gitu. Iya. Apalagi dalam soal penegakan hukum lebih rumit lagi Pak. Lebih rumit lagi dalam penegakan hukumnya. Jadi harusnya hukum sebagai panglima, sekarang yang sebagai panglimanya itu politik, tapi politik bukan politik negara Pak Putih. Politik partai, gitulah kira-kira Pak. Silakan ditambahkan oleh yang lain. Ya teman-teman ya, kalau yang mau memberikan sumbang saran atau pertanyaan silakan resen. Jadi Pak Rajauti, orang bilang kita ini kecil kok sombong kok sok ya, apa ini Nitro 26, apa ini negarawan 26 ngomong macam ada otoritas saja di negara ini, ngomong sesukanya, memberi saran ke pemerintah segala macam. Memangnya kalian siapa? Saya dengan tegas bilang biar kami kecil, yang penting kletson kami suaranya besar. Gitu dia. Jadi saya bilang begitu, mereka kaget. Loh, kan berisik Pak Putih. Kalau kami tidak berisik, kagak ada yang dengar. Macam mana menderitanya udah rakyat. Betapa kita diombang-ambing dengan berbagai kepentingan oknum yang bersinergi dengan kartel dan oligarki daripada macam-macam kepentingan partai ya. Dan ini hal yang menarik menurut mereka. Dan bagi saya ini kita seperti mengulang kembali di zaman Pak Harto dikebiri kan. Partai-partai itu dikebiri di zaman Pak Harto. Ternyata mereka bergerak di bawah tanah. Dan begitu reformasi, mereka bangkit lagi. Dan sekarang yang paling mengerikan, khilafah udah berani kampanye untuk bangkit. Di zaman Pak SBY. Ini kan kesalahan yang untuk kepentingan, mungkin kepentingan dinasti daripada ke dinasti kerajaannya, dinasti partai dia izinkan kan semua itu terjadi karena dia bisa menjadikan itu sayap untuk dia berlindung. Ya, dia mau copy paste bagaimana sayap Raja Wali itu bisa mengepak dan seterusnya ya. Tapi tengok, terbukti kan hancur semua mereka. Karena memang enggak cocok di Indonesia yang begini-begini, khilafah, masalah agama. Karena apa? Tapi bilang jelas kok, kita di Indonesia ini ayat diadu dengan ayat, mayat bergelimpangan. Tapi kita terus dipertontonkan kan? Ini kita dengar hari ini di Jawa Tengah itu risu. Kenapa bisa begitu? Ya, kita ke ayat dengan ayat, kepentingan dengan kepentingan, sesama anak bangsa. Itulah yang dibilang Pak Soekarno dulu. Ini yang mengerikan. Tapi siapa? Ada pemainnya kan? Ada pemainnya. Pemainnya macam mana? Mereka mau logistik, mereka kuasai jaringan A, mereka kuasai ini, mereka kuasai. Dia benturkan masyarakat dengan masyarakat dengan perselisihan. Karena apa? Kita negara ini dibentuk ya karena perbedaan masing-masing nenek moyang kita dulu, kakek moyang kita dan pendiri bangsa ini, raja-raja Nusantara itu menyatukan diri menjadi Indonesia. Pancasila lah yang menyatukan kita. Tapi orang yang bermain di belakang layar ini tahu dengan cara apa yang kita bisa dipecahkan supaya Bhinneka Tunggal Ika itu tidak ada lagi di kaki burung Garuda. Dipakailah persilihan zaman dulu diulangin kembali dengan pola-pola baru. Ini kan kalau saya bilang kan, sementara pejabatnya pembiaran, berarti kan di oknum-oknum yang punya posisi tinggi juga ternyata mereka juga sedang mengolah situasi, cipta kondisi untuk kepentingan mereka di 2024. Yang korban siapa? Rakyat dan kita kan. Makanya saya mau kampanye ini
terima uangnya, jangan pilih partainya. Ya, gituin aja kita. Iya. Juga Pak Buke. Iya. Saya mau deklarasikan melalui Nitro 26. Ambil uangnya, jangan pilih partainya. Jadi setiap partai A ada, kita rame-rame biar dia siram. Iya, makanya nanti satu rumah ada 5 amplop serangan Fajar. Udah cukup kita untuk hidup 1-2 bulan. Betul. Iya, rakyat Indonesia dengar baik ya. Ambil uangnya, jangan pilih partainya. Jangan kita juga sok partai A, partai B, no. Ada semua partai, kita pakai bajunya. Bila perlu 34 partai ada di rumah kita semua bajunya. Ya kan? Ini harus kita deklarasikan. Saya sedih ya, karena mereka kan mau memperalat anak bangsa ini untuk kepentingan 24. Anak bangsa harus pintar. Dari uang korupsi mereka untuk kepentingan 24 kita juga tarik dong. Iya. Ambil uangnya, jangan pilih partainya. Ini promosi kita, kampanye nih sama-sama nanti. Ini ada yang resen nih, silakan nih, siapa yang resen ini? Tapi sebenarnya itu Pak Buke. Ya. Jadi saya sih tambahan aja nih Pak Buke, sedikit aja ya, kayak lift nih Pak Buke ya. Begini nih, kita ini Indonesia ini udah udah kalau parah ya. Parahnya gimana ya Pak Buke ya? Kartel ini udah menguasai seluruh negeri kita ini, mulai dari kartel agama, kartel kandang dan pangan, ya, kartel apa lagi, semuanya udah sangat parah banget gitu. Nah, tapi yang mana yang paling parah antara semua kartel ini? Saya ambil 2 poin aja ya, yaitu kartel agama dan kartel kandang dan pangan, ya. Nah, dari kartel agama itu bisa dapat kita simpulkan bahwa agama ini adalah orang begitu mudahnya tunduk sama peraturan agama. Apa kata pendeta, apa kata ustaz, apa kata gereja dan sebagainya, itu semua ya apa yang diucapkan mereka di depan mimbar sana itu dituruti semua sama jemaatnya, ya, sama mungkin ya sama pengikut-pengikutnya. Ini memang udah membudaya di Indonesia ini, jadi sangat bobrok sekali gitu. Nah, itu menurut saya sangat miris ya. Kita ini harus merubahnya sejak awal. Nah, dari mana kita bisa merubahnya? Mulai dari linjung yang kita bangun ini Pak Buke. Itu yang pertama ya. Nah, mengenai kartel yang ada saat ini, yaitu kartel di mana kandang gempangan ya, itu benar-benar pemerintah aja itu saya lihat itu kewalahan banget gitu, dimana harga-harga itu suka hati mereka. Yang terakhir yang kita lihat yang dipertontonkan di muka umum itu adalah bagaimana harga-harga dari kebutuhan pokok seperti minyak goreng, telur, ya, dan ya kebutuhan yang betul-betul saat ini itu meroket kejam harganya. Nah, ini seperti kayak nggak kekontrol gitu Pak Buke ya. Nah, ini gimana sebenarnya peran pemerintah kita gitu? Memang sudah mengakar membudaya ya. Setelah KPK aja kayaknya saya rasa nggak mampu untuk membongkar ini semua gitu. Kenapa? Karena kita udah mengakar gitu ya. Karena sejak pasca reformasi ya tahun 98, memang yang saya perhatikan ada bukannya Indonesia ini mengarah ke lebih baik ya, tapi menurut saya justru itu makin jauh dari kata layak gitu ya, komunikasi ya makin bobrok gitu. Nah, dengan adanya suara-suara seperti ini, kalau dulu kita itu bersuara kita harus melalui media televisi, melalui koran atau melalui majalah gitu ya, itu pun harus disortir dulu sama wartawan dan sebagainya. Itu sangat menyita waktu ya. Dengan adanya teknologi seperti Zoom, internet di era modern seperti ini, itu mudahnya kita bersuara. Kenapa? Karena dengan suara kita ini pemerintah akan tahu kemana arah dan tujuan dan keinginan masyarakat itu gitu. Nah, sehingga dengan apa yang kita suarakan ini, setidaknya jelek atau bagusnya, buruk atau tidaknya itu bisa didengar oleh pemerintah gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kita butuhkan. Cuma masalahnya
di Indonesia makin sangat sedikit orang yang berani bersuara, Pak Bute. Makin sangat sedikit gitu. Kenapa? Karena takut mereka, trauma gitu ya. Takut karena digrebek, atau takut nanti sedikit disenggol hukum. Nah, ini kan jadi suatu dilema. Nah, kenapa? Karena mafianya juga udah merajalela di dalam sana ya, bagi mafia hukum gitu. Nah, ini yang harus sebenarnya yang harus kita apresiasi ya dalam sisi Galarua juga ini, karena bagaimanapun kita ini adalah memperjuangkan yang benar gitu ya. Bukan berarti kita memusuhi pemerintah, tidak, tapi kita bagaimana kita memperjuangkan yang keinginan masyarakat gitu. Karena masyarakat ini kalau dipikir-pikir, masyarakat ini udah jenuh gitu Pak Bute, udah sangat jenuh gitu dengan sesuatu hal yang udah carut-marut gitu.